Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberi kita beribu-ribu nikmat di antaranya nikmat kesehatan. Bersolawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabiuna Nabi Muhammad SAW yang mana Ia rela bercucuran darah, diselimuti pedang dan dihujani anak panah. Demi apa? Demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu, marilah kita bersolawat kepada beliau biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata mukadimah. Adapun judul ceramah saya pada pagi hari ini yaitu keistimewaan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa Ramadan itu istimewa? Karena ada perlipat gandaan pahala. Kenapa Ramadan itu istimewa? Karena ada waktu siang dan malam yang mempercepat terkabulnya doa hamba-hamba. Kenapa Ramadan itu istimewa? Karena ada peluang untuk menjauhkan diri kita dari syaitan. Itulah keistimewaan bulan suci Ramadan. Di antara keistimewaan bulan suci Ramadan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi, qad ja'akum Ramadanu syahrul mubarak. Telah datang pada kita bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyam, yang mana Allah mewajibkan kita berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Dan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayati, dan setan-setan dikunci. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Baihaqi, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka bulan Ramadan masih banyak peluang kemuliaan. Jangan dilihat pada malam Al-Qadarnya saja. Ampunan setiap waktu cuma ada di Ramadan. Selama 1 bulan penuh Allah bentangkan untuk setiap hamba-hambanya. Maka bulan Ramadan adalah permulaan rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari siksa api neraka. Jadi bulan Ramadan selama 1 bulan penuh Allah bentangkan untuk setiap hamba-hambanya. Maka bulan Ramadan dikatakan oleh ulama tidak akan terpisah dari 2 kata, yaitu syahrul Ramadan dan syahrus siyam. Bulan suci Ramadan dan bulannya orang yang berpuasa. Wa syahrul mubarakah, dan bulannya yang penuh dengan keberkahan. Maka kata Nabi SAW, ketika kita berbuka ataupun sahur, kita berbuka dengan kurma, sahur dengan kurma. Di dalam kurma tersebut ada keberkahan di dalamnya. Ini di dalam kurma, kata Nabi Muhammad SAW, ada keberkahan di dalamnya. Bagaimana dengan puasa? Bagaimana dengan sahur? Ada keberkahan di dalamnya. Sungguh banyak keberkahan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berdoa, di dalam doa beliau, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan berkahkan kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan, sehingga Allah beri kita umur panjang untuk berjumpa di bulan Ramadan ini. Dan sudah kita lalui di bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban yang sudah jauh meninggalkan kita. Keistimewaan bulan suci Ramadan ialah didekatkan kepada rizki-rizki dan dilipat gandakan pahalanya, dan didekatkan kepada nikmat dan diberikan ampunan Allah yang sangat luar biasa. Maka bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ada di antara kenikmatan yang paling besar adalah nikmat yang diampuni dari segala dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Saking tingginya nikmat ini, saking sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya, semua sifat ampunan ini Allah berikan di waktu siang dan malamnya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, wahtisaban, dan ia mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang mampu menunaikan bulan suci Ramadan dikarenakan Allah dan mengoreksi dirinya mulai dari fajar sampai ke maghrib, ia benar-benar berpuasa, akan tetapi dia meminta ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah segala dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Maka ketika kita diberikan satu hari belum juga meminta ampun kepada Allah, diberikan 2 hari juga belum meminta ampun kepada Allah, diberikan 3 hari juga belum meminta ampun kepada Allah, maka berapa hari lagi yang kita butuhkan supaya kita mendapati diri kita bersih dari dosa sebelum kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi menyampaikan kita tidak perlu menunggu sampai akhir bulan Ramadan, dapat malam pertama Ramadan kita langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Berapa kali mata kita salah melihat? Berapa kali tangan kita salah bergerak? Kaki kita salah melangkah? Bukankah kita yang mempunyai dosa menginginkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dihapuskan dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, bulan Ramadan itu bisa mengangkat iman yang paling rendah pun bisa naik ke posisi yang tertinggi. Itulah yang menjadi Ramadan itu menjadi berkah. Jangan sampai Ramadan berlalu, bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Tahun depan masih ada Ramadan, tahun 2027 masih ada Ramadan. Akan tetapi kita sudah berpindah, tidak lagi di atas tanah, akan tetapi masuk ke lubang tanah. Pejamkan mata sejenak, bayangkan orang yang tahun lalu bersama dengan kita, solat dengan kita ingat posisinya di mana, kita bayangkan di senyuman di pelupuk mata kita. Akan tetapi di tahun ini tidak lagi bersama dengan kita. Ingat, andai ini Ramadan terakhir bagi kita, lalu apa kata Nabi? Sallu salatal muadzid. Kalau kau salatlah seakan-akan ini salat terakhirmu dan seakan-akan inilah Ramadan terakhirmu. Maka dari itu, marilah kita meminta ampun kepada Allah sehingga Allah beri kita umur yang panjang untuk berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.